Oke geng, ketemu lagi bareng gua Dwi di Denha Channel nih geng. Untuk video kali ini kayaknya video edisi spesial nih. Gua bakalan ajak para junior-junior yang kemarin baru UKK, terutama anak-anak perkantoran atau OTKP. Gua kasih judul di sana itu adalah UKK lulus dan jadi YouTuber. Jadi ini video ajakan gua kepada para junior dari OTKP atau SMK perkantoran ini untuk nge-YouTube nih. Jadi buat kalian-kalian yang ngerasa bahwa kalian baru lulus dari SMK terutama jurusan OTKP dan perkantoran, simak video ini untuk menjadi salah satu alternatif kalian ketika kalian lulus di luar kalian kuliah, bekerja, atau malah menikah. Oke, simak video selengkapnya. Cekidot. Oke gengs, buat kalian-kalian yang baru aja lulus nih, terutama buat kalian yang dari dunia perkantoran, yaitu OTKP atau MPLB yang kemarin baru UKK. Dan kebetulan di video gue itu ada beberapa video tentang UKK kemarin ya. Gue pikir sih terlepas bahwa kalian nanti lulus dengan nilai jelek atau bagus banget, itu adalah bukti bahwa kalian bisa menyelesaikan proses kegiatan belajar kalian sampai lulus ya. Kalian udah melewati masa 3 tahun di SMK, 3 tahun di SMP sederajat, dan 6 tahun di SD. Itu sebuah spirit atau pengalaman experience yang bagus. Kalian sudah melewati masa itu. Oke, di video kali ini gue ngerasa bahwa gue pengen ngobrolin nih ke kalian-kalian yang baru saja lulus bahwa konten itu merupakan ruang sukses yang sangat terbuka lebar, apalagi buat kalian yang berpola pikir kekinian, muda. Gue termasuk orang yang ngerasa bahwa dunia digital punya batas yang masih tak terhingga nih. Gue itu ngajar kewirausahaan juga, jadi gue itu ngerasa bahwa mindset ini menjadi mindset yang berat ya, karena di otak gue itu sebaiknya buat kalian-kalian yang sekeren itu bisa sekolah SMK, topping untuk antri di pendaftaran lamaran kerja, apalagi di pabrik-pabrik ya. Tentu saja bahwa itu lebih baik daripada nganggur. Tetapi buat kalian-kalian yang pernah di SMK belajar entrepreneurship, apalagi punya keahlian khusus yang gue bahas ini karena memang dunia perkantoran yang gue deket banget, kayaknya tuh akan jauh lebih keren kalau kalian itu masuk ke dunia entrepreneur. Termasuk di dalamnya adalah lu bisa jadi solo karir ya di dunia perkontenan. Kalau lu mampu survive di dunia perkontenan, cuannya nggak ada batasnya. Apalagi kalau kalian serius belajar dulu. Soalnya gini, kalau di dunia OTKP, standar-standar yang kalian miliki itu menurut gue udah lumayan keren ya. Kita akan ngebahas speaking. Lu biasa presentasi, lu juga mampu speaking English seharusnya kalau kalian udah melewati perkantoran atau sekolah perkantoran yang serius ya. Jadi untuk sekolahnya yang serius. Kenapa? Anak OTKP itu punya kelengkapan yang cukup memadai untuk bisa, kalaupun harus ada penambahan, tidak dari nol ya. Lo ada Excel di kas kecil, lo ada melayani pelanggan, artinya lo bisa speaking, juga bisa menanggapi komplain, lo bisa telepon, lo bisa presentasi. Jadi lo tuh lengkap, walaupun levelnya cuma standar ya. Memang untuk sukses itu nggak ada yang dibutuhkan cuma standar. Kalian harus punya high class atau ranah kelas yang tinggi di kemampuan, walaupun cuma di satu bidang. Tapi kemampuan anak-anak perkantoran menurut gue istimewa nih. Jadi kalau kalian bisa disetel mindsetnya, otaknya, kalian adalah salah satu rombongan generasi. Keluaran perkantoran ini rombongan atau komunitas yang seharusnya bisa memanfaatkan peluang-peluang di dunia perkontenan YouTube atau Facebook, TikTok, atau sejenisnya ya. Karena dengan usia kalian, mau kalian itu cewek, mau kalian cowok, 1-2 tahun belajar seharusnya di 3 tahun dan 4 tahun itu kalian itu panennya ya. Ya tentunya belajar dengan tutor-tutor yang
produktif dan positif ya, bukan kalian belajar hacker atau ngerjain dunia perkontenan gitu. Jadi gue kadang ngerasa bahwa kalau anak-anak perkantoran ini punya ruang yang sangat luas, tentunya sih seharusnya anak multimedia ini berada di level yang lebih tinggi ya, tetapi karena gua dunia atau ngajarnya di OTKP ya gua bahas OTKP-nya karena itu dunia terdekat gua. Jadi ini hanya untuk menjejalkan mindset ke kalian ya, bahwa terutama di wilayah gua yaitu wilayah Indramayu, ketika kalian itu keren, kalian itu termasuk bintang kelas 10 besar, gua ngerasa bahwa yang akan kalian bintang kelas ini pasti sih sebenarnya sebagian besar itu akan mengabarkan kalian berada di pabrik tertentu, yaitu boleh dibilang keberhasilan tentunya karena kalian sudah melewati masa seleksi untuk bisa diterima di perusahaan atau pabrik-pabrik itu ya gengs. Tetapi mindset ini juga tolong diterjemahkan bahwa di pabrik itu UMR ya, upah minimum regional, yang gue sih ngerasa bahwa itu adalah angka standar kalian bertahan hidup sendirian, tidak berkeluarga. Dan kalian boleh setelah ngelihat video ini, ngelihat statement gua, ngelihat ajakan gua untuk kalian ngonten anak lulusan OTKP junior gua ini ya, mulai ngelihat, mulai berfokus ya, lu lihat aja dulu lah para youtuber yang sukses itu, terutama yang lahirnya dari nol, yang butuh suksesnya melalui proses yang panjang, dan lu bandingkan dengan kalau lu kerja di sebuah perusahaan, apalagi perusahaannya perusahaan lokal ya. Untuk saat ini karena gue berada di wilayah Indramayu, UMR-nya itu di kisaran 3 juta mungkin ya, 3 juta berapa gue nggak tahu, dan itu cukup besar kalau kalian membandingannya, kalau kalian menganggap bahwa itu dibandingkan dengan ketika kalian nganggur atau ketika kalian sekolah mendapatkan uang dari orang tua nih gengs. Tetapi jujurnya adalah gua ini purna pabrik ya. Purna pabrik artinya gue pernah kerja di pabrik dan lumayan lama. Gue itu karyawan tetap di salah satu perusahaan di daerah Cibitung, Bekasi ya. Gue ngerasa bahwa apa ya, kerja di sana sih lumayan nih gajinya. Dibandingkan dengan sekarang juga gue pikir ya lumayan gede di sana daripada gue di wilayah sini. Tapi sejujurnya ketika itu adalah gaji pabrik, elunya nggak ngapa-ngapain, lu tuh mau berkembang yang nggak ada yang lain, lu harus lembur atau overtime, dan berarti hidup lu akan dikandangin di perusahaan ya. Jadi kalau lu ngerasa bahwa pilihannya itu tetap harus kerja di pabrik sih, gue ngerasa ya kalian harus banyakin overtime atau lu bikin bisnis tambahan untuk bisa lu survive ya dengan baik. Tapi karena gua hari ini berfokus pada mau mempengaruhi otak kalian untuk konten, maka cobalah kalaupun kalian harus ke pabrik dulu untuk melakukan kegiatan menjajal dunia perkontenan. Ada banyak kok ibu-ibu yang konten di Facebook itu cuannya 1 bulan bisa 3 juta, 4 juta. Apalagi kalau lu konten dengan serius, lu bisa tabrak semuanya. Lu yang konten di Reels Facebook, lu konten di YouTube, lu konten di TikTok. Jadi kayak semacam gini, bahwa dunia perkembangan sekarang itu ke pertempuran digital, termasuk pekerjaan digital. Jadi sangat disayangkan gua yang lulusan pada saat itu ya tahun 2000-an itu ngejob di pabrik. Kalian di tahun-tahun sekarang juga ngejob di pabrik nih gengs. Pada dasarnya adalah video ini untuk membuka ruang kalian untuk bisa ngelihat atau sedikit melirik ke dunia perkontenan ini gengs. Karena gue sih seharusnya anak-anak generasi sekarang nih gengs memanfaatkan itu. Kenapa? Lu bayangin lah bahwa hidup lu rata-rata nih gak jauh dari HP kan. Berdasarkan penelitian mungkin satu hari kalian 5-8 jam itu berkutat dengan HP, dan 80% juga yang ngelihat HP ini ya ngelihat konten-konten, baik itu short video atau long video gitu. Jadi pasar untuk kalian konten itu besar banget. Jadi kayak semacam kalian kan sekarang udah
bersinggungan dengan dunia perkontenan nih, karena lu adalah konsumen atau orang yang ngeliat, mungkin orang yang menyebabkan para konten kreator itu dapat cuan, termasuk gua nih, karena lu lihat gua dapat cuan gitu atau dapat duit nih. Maka sih gua mau setelin otak kalian untuk lu 8 jam kemarin itu adalah buat jadi konsumen, pemakai atau penikmat konten. Lu tuh udah mulai berlatih secara otodidak. Mana nih konten yang paling sering lu lihat, konten yang paling lu sukai, atau teman-teman lu sukai, atau lingkungan lu sukai. Maka berawal dari sana, bisa nggak sih kalau lu menantang diri lu sendiri untuk membuat konten yang seperti itu, konten yang bakalan disukai oleh para calon penonton atau viewers kalian, atau pelanggan kalian, atau pengikut kalian. Jadi pengalaman yang sudah berjalan ini, bahwa lu adalah pernah jadi konsumen, maka lu udah melakukan experience. Kalau ditambahkan dengan meneliti bahwa rata-rata nih, sebagian besar nih orang suka dengan konten seperti ini, dan lu ciptain itu. Jadi lu ciptain sehingga lu bisa mulai membuat sebuah rumus atau adonan ketika membuat konten, kira-kira untuk bisa disukai atau bisa dilihat oleh banyak orang itu gimana. Kalau terbukti lu aja adalah konsumen di dunia perkontenan yang begitu panjang durasi perharinya nonton itu, maka itu adalah fakta yang tidak bisa dihindari bahwa dunia perkontenan itu sangat menggiurkan atau sangat potensial untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Wabil khusus nih untuk kalian yang lulusan OTKP, kalian tuh udah berkenalan dengan standar dasar kalau kalian mau terjun ke dunia konten. Lu tinggal belajar sedikit-sedikit tentang editing lah, terus ditambahin dengan aturan-aturan. Artinya kan tiap platform ini beda nih platformnya. Ada di Facebook, ada di TikTok, ada di YouTube. Lu pelajarin tentang gimana, mana yang melanggar, mana yang disukai, berapa cuannya. Lu belajar ke sana. Tapi kalau lu speakingnya, lu kekiniannya, lu bisa riset tentang mana yang disukai oleh angkatan kalian atau orang-orang sekitar kalian, lu akan jadi keren. Jadi sekali lagi buat junior-junior yang baru lulus dari SMK perkantoran nih terutama, ayolah lu coba lirik sedikit lebih lama, bahwa jangan tersetting bahwa ketika lu lulus lu akan segera melamar diri di pabrik. Coba dari sekarang untuk melirik, mempersiapkan diri terjun di dunia perkontenan nih. Karena gue sih ngerasa bahwa lu itu lebih potensial dari gue yang dengan usia segini nih. Oke, untuk video kali ini itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi buat junior-junior gue, konten lah. Karena itu dunia yang nggak tahu batasnya sampai kapan. Termasuk di dalamnya kita nggak tahu batasan pendapatannya sampai berapa. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Yuk, dadah, bye-bye.